Apakah kalian pernah mendengar lapisan ozon yang ada di bumi kita ini? Mungkin yang kamu bayangkan seperti lapisan pada pelangi, bukan? Hahaha. Daripada keliru, mari kita kenali apa itu lapisan ozon. Ozon berasal dari kata ozone yang berarti to smell. Ozon merupakan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen dan bersifat relatif tidak stabil. Dalam atmosfer, lapisan ozon paling banyak ditemukan di stratosfer. Ozon juga dapat ditemukan di troposfer sebagai polutan dari aktivitas manusia. Ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya, seperti UVA, UVB, dan UVC. Sinar UV atau ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari dengan panjang gelombang 100 nanometer hingga 400 nanometer. Sinar UVA dapat menyebabkan kerusakan pada kulit secara tidak langsung, seperti keriput dan dapat memicu kanker kulit. UVB terkena kulit dapat menyebabkan kulit terbakar. Namun, sinar UVB juga dibutuhkan tubuh dalam proses sintesis vitamin D. UVC merupakan sinar UV yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan mata dan kulit. Sinar UVC ini sepenuhnya diserap oleh lapisan ozon sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Mari kita kenali lebih dalam bagaimana pembentukan dari lapisan ozon. Berawal dari molekul gas oksigen O2 terkena sinar UV dengan panjang gelombang kurang dari 310 nanometer, maka akan terbentuk molekul O radikal. Saat O radikal ini bertemu dengan O2, maka akan terbentuk O3 atau ozon. Molekul O3 yang terkena sinar UV akan terpecah jadi molekul O2 dan O radikal. Begitu seterusnya, karena proses pembentukan dan pemutusan ini merupakan proses yang terjadi terus-menerus dan berulang. Dengan begitu, sinar UV berbahaya dapat tertahan di lapisan atmosfer. Namun, pada tahun 1980-an, lapisan ozon menipis dan membentuk sebuah lubang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mario Molina dan Sherwood Rowland, dua ahli kimia, menunjukkan bahwa bahan kimia yang umum digunakan, yaitu klorofluorokarbon atau CFC, dapat merusak keseimbangan lapisan ozon. CFC dikembangkan oleh 3 perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1920-an sebagai pendingin untuk lemari es. CFC memiliki karakteristik tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Seiring berkembangnya waktu, CFC juga digunakan untuk bahan bakar pembuat busa dan penghambat api. Banyaknya kelebihan dari CFC membuat CFC menjadi bagian dari berbagai barang sehari-hari. Mario Molina dan Sherwood Rowland menemukan bahwa penggunaan CFC yang berlebihan, CFC sangat berbahaya bagi lapisan ozon. CFC terurai oleh sinar UV dan melepaskan atom klorin pada lapisan stratosfer. Lalu, atom klorin yang lepas tersebut bereaksi dengan ozon dan menghancurkan ozon lebih cepat. 1 atom klorin dapat merusak ribuan molekul ozon. Berikut dampak dari menipisnya lapisan ozon yang terus terjadi. Meningkatkan risiko kanker kulit. Terganggunya fotosintesis. Produksi pertanian global akan runtuh dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya dampak negatif dari penipisan tersebut, Amerika Serikat dan Inggris bersama dengan Kanada, Norwegia, Swedia, dan Finlandia memimpin seruan larangan internasional untuk CFC. Pada 1987 dibuat kesepakatan internasional, yaitu Protokol Montreal yang menuntut pemberhentian CFC secara cepat dan menyediakan dana untuk membantu negara-negara selatan dunia untuk mendapatkan alternatif yang tidak merusak ozon. Protokol mulai berlaku pada Januari 1989. Protokol ini kemudian disahkan oleh semua negara di bumi.
Seiring dengan penurunan penggunaan CFC, lubang ozon mulai menyusut dan diprediksi akan menghilang sepenuhnya pada tahun 2070.